doktrin hell yang api neraka yang ad-dakhirin menghinakan. Maka inilah dari bad effect bagi mereka orang-orang yang jahil. Maka kejahilan itu bisa menyebabkan seseorang masuk kepada kesyirikan. Kami misalkan tadi dari sebagian Bani Israel, dan Isa dan Musa mengatakan mereka itu qaumun tajhalun, orang-orang yang bodoh. Dan begitu pun dari kaum muslimin yang notabene mengaku Islam, banyak yang masuk mengikuti acara-acara kesyirikan dikarenakan kejahilannya. Dan begitu pun dari bad effect, kebodohan kepada agama Islam. Al-jahl min asbabil wuqu' ila bid'ah, bahwa kejahilan adalah sumber utama manusia masuk kepada kebid'ahan. Dan ini kita bisa berikan contoh yang paling konkret dari orang-orang mubtadi' di saat mereka berkata atas Allah, membicarakan tentang Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, qul innama harama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Maka Allah melarang al-fawahis, perkara-perkara yang keji, baik secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, wal itsma, dan dosa-dosa, wal baghya bighairil haq, dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah tanpa hak. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, wa antusriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan yang ketiga, melaksanakan kesyirikan yang mana kesyirikan itu tidak ada dalil padanya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang keempat adalah berbicara tentang Allah, tentang sifatnya, tentang nama-namanya tanpa ilmu. Berkata Imam Ibnul Qayyim di kitabnya yang agung Madarijus Salikin menjelaskan tentang permasalahan ayat ini. Berkata Imam Ibnul Qayyim, wa amal qaul 'ala Allah bila ilmin fa huwa asyaddu hadhil hurumat tahriman wa a'dhamaha itsman. Maka dari empat yang kami sebutkan tadi, al-fawahish wal baghi bi ghairil haq, dan yang ketiga kesyirikan, dan yang ketiga antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah tanpa ilmu. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang keempat ini lebih parah kedudukannya dari yang lainnya. Dan di Madarijus Salikin juga di halaman yang lain, di halaman 372 dari mujalad yang pertama, itu nuskhah yang ada pada saya, fa kullu bid'atin mudallah fid din asasuha al-qaul 'ala Allahi bila ilmin. Maka asas banyak terjerembabnya manusia kepada kebid'ahan dikarenakan berani berbicara tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tanpa ilmu. Dan inilah yang terjadi di zaman fitnah, di zaman sekarang, di mana mereka ada kelompok di zaman Doeloe, ejaan Suwandi karena dulu maknanya. Maka ada yang namanya kelompok Al-Jahmiyah, dan juga ada yang namanya kelompok Al-Mu'tazilah, dan ada juga yang namanya kelompok Al-Mu'attilah, dan ada juga kelompok Al-Musyabbihah, dan ada yang namanya kelompok Al-Maturidiyah, dan ada pula yang kelompok namanya Al-Kulabiyah, dan ada juga kelompok yang namanya Al-Asy'ariyah, yang semuanya mereka di garda terdepan yang sama, terpuruk kepada kebid'ahan dari berbicara kepada Allah tanpa ilmu. Maka adapun yang pertama kelompok Al-Jahmiyah, Jahmiyah nisbah kepada Jahm ibnu Safwan, yang mana Jahm ibnu Safwan dia hidup
di tahun 128 Hijriah. Maka dia termasuk dari kelompok Itba'at Tabi'in, yang mana dia mati dibunuh karena keburukan akidahnya. Dari akidah-akidah yang paling buruk yang berhubungan dengan permasalahan kita ini, al-asma was sifat, Jahm ibn Safwan mengatakan dengan terang-terangan Allah tidak mempunyai nama-nama dan tidak mempunyai sifat-sifat, sehingga dia dari kelompok Al-Jahmiyah, dari jenis Al-Mu'attilah, menafikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah tidak mempunyai sifat. Lalu bagaimana dengan ucapan Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka akan tersisa wajah Allah yang maha mulia. Maka bagi kelompok Al-Jahmiyah itu hanya lafaz saja wajah, tapi bukan sifat untuk Allah. Lalu Allah berfirman, yadullah mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, tangan Allah itu terbuka menginfakkan Allah kepada siapa yang diinginkan. Maka kata kelompok Al-Jahmiyah, tidak maknanya tangan. Pokoknya kita tidak mengisbatkan tangan untuk Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Maka ini kelompok Jahmiyah masuk kepada kebid'ahan. Karena apa? Karena masuk kepada permasalahan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara atas Allah, sifat Allah dan nama-nama Allah tanpa ilmu. Dan di sana ada kelompok ahlul bid'ah yang lain, yang mana kelompok ahlul bid'ah ini kebalikan dari kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah hulu dalam menafikan, tidak ada sifat untuk Allah sama sekali, tidak ada nama untuk Allah sama sekali. Kelompok ini ekstrim dalam menetapkan, sehingga dia berseberangan dengan kelompok Al-Jahmiyah, dinamakan Al-Musyabbihah. Maka Al-Musyabbihah mengatakan Allah mempunyai sifat, bahkan sifatnya seperti makhluknya. Allah mempunyai wajah seperti wajah kita, Allah mempunyai tangan seperti tangan kita, Allah mempunyai kaki seperti kaki kita, Allah turun dari arsy-Nya seperti turunnya kita dari kursi kita, dan sebagainya. Maka mereka dinamakan Al-Musyabbihah ataupun Al-Mumatsilah. Maka mereka pun dari kelompok sesat dikarenakan berbicara atas Allah ma la ta'lamun. Maka dua kelompok ini dibantah oleh Allah dalam satu surat, di mana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, membantah Al-Musyabbihah yang menyepertikan Allah dengan makhluknya, yang gulu dalam penetapan sifat Allah sampai sifat Allah seperti wajah makhluknya. Jadi bagaimana wajah Allah? Wajah Allah seperti makhluknya. Maaf, wajahnya seperti makhluk yang bagaimana? Ada juga di sini yang tampan, ada juga yang tidak tampan. Ya pilih wajah Allah yang tampan seperti Tom Cruise misalnya, dan sebagainya. Maka ini perkara yang haram. Laisa kamitslihi syai', ini bantahan dari kelompok Al-Musyabbihah. Wa huwas samiul basir, bantahan di alinea yang berikutnya dari Allah untuk kelompok Al-Jahmiyah. Maka kedua kelompok ini mereka terjerembab kepada kebid'ahan yang besar di saat berbicara atas Allah, wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Dan kelompok yang ketiga Al-Mu'tazilah. Kelompok Al-Mu'tazilah termasuk kelompok yang tertua, di mana mereka menisbatkan kepada Wasil ibnu Atha, yang mana Wasil ibnu Atha i'tazala min majalis Al-Hasan Al-Basri. Wasil ibnu Atha sebagai mubtadi, dia i'tizal, dia menyendiri, keluar dari majelis Al-Hasan Al-Basri, imam ahli sunnah di zamannya.
Dan dia diikuti karena kecerdasannya. Maka akhirnya dinamakanlah orang-orang Al-Mu'tazil. Jadi Al-Mu'tazili, kelompok orang-orang yang memecah dirinya dari Al-Hasan Al-Basri ahli sunnah. Dan dari kesesatan kelompok Al-Mu'tazilah banyak, seperti Al-Jahmiyah banyak. Namun yang kita bahas sekarang dikarenakan antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, mereka mengatakan dari permasalahan asma was sifat, mereka menafikan sifat sama seperti kelompok Al-Jahmiyah Al-Mu'attilah, namun menetapkan nama-nama untuk Allah. Maka sama, mereka menafikan sifat, namun meskipun menetapkan nama-nama, sama kelompok Ahlul Bid'ah. Maka kelompok Al-Mu'tazilah dinisbatkan kepada Wasil ibnu Atha, yang mana Wasil ibnu Atha dia adalah termasuk dari muridnya Al-Hasan Al-Basri yang meninggal 131 Hijriah, termasuk dari tabi'i Al-Mutawassit, dan dinisbatkan kepada juga Amr ibnu Ubaid Al-Mu'tazili. Maka Amr ibnu Ubaid dia adalah orang yang mengikuti Wasil ibnu Atha, dan dia lebih muda dan meninggal 143 Hijriah. Maka dua gembong ini yang menyebabkan kesesatan manusia setelahnya mempunyai pemikiran Al-Mu'tazilah. Maka ini kelompok yang ketiga. Dan di sana kelompok Al-Maturidiyah, Al-Kulabiyah yang masyhur sekarang dengan Al-Asy'ariyah. Maka mereka sama dari kelompok Al-Mubtadi'ah dikarenakan kelancangan mereka berbicara atas Allah tanpa ilmu. Maka kelompok Al-Asy'ariyah banyak sekali di Indonesia, Al-Asy'ariyun. Dan kita pun dulu secara tidak langsung akidah asma wa sifat di SD kita dulu mengambil, karena kita masih mengingat dari ajaran mereka. Dari kesesatan mereka, mereka menetapkan beberapa sifat sesuai hawa nafsu mereka dan menafikan sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya sesuai hawa nafsu mereka. Maka kelompok Al-Asy'ariyah Al-Qudama, mereka hanya menetapkan untuk Allah 7 sifat saja. Mereka menyebutkan al-hayah wal ilm wal qudrah wal iradah wal kalam wal basar was sami. Ini 7 saja. Lalu sifat maaf turun, tidak ada turun. Tapi kan di hadis ada muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Allah turun. Nabi menyifatkan Allah itu turun dengan jelas. Innallaha yanzilu. Innallaha Allah yanzilu. Yanzilu fi'lun mudhari'. Siapa fa'ilnya? Allah turun ke langit dunia. Kata kelompok Al-Asy'ariyah, waduh, tidak dimasukkan tuh ke 7 sifat. Ya, kenapa kamu tidak memasukkannya? Oh, tidak bisa. Ini kan sudah dirumuskan oleh gembong-gembong kita di zaman Doi-Loe. Itulah kelompok Hizbiyah, kelompok Al-Mubtadi'ah. Dalil jelas muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, misalnya tentang sifat nuzul, turun, maka mereka nafikan karena gembong-gembong mereka Al-Mu'tazilah, Al-Qudama hanya menetapkan 7. Kemudian akhirnya Al-Mutaakhir berseteru, wah kalau hanya 7 kuranglah kita mensifati Allah 7. Lalu bagaimana? Ya tambahlah. Maka ada yang menambah dengan sifat as-salbiyah. Apa makna sifat as-salbiyah? Sifat yang menafikan untuk Allah. Seperti kita menetapkan sifat itsbatiyah dan salbiyah. Itsbatiyah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Itu penetapan. Dan apa contoh dari as-salbiyah? Seperti di ayatul kursi. Apa di ayatul kursi? Poin pendalilannya silahkan dijawab. La ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Bahwa Allah itu tidak ada padanya sinnatun wala naum. Sinnah adalah ngantuk, muqaddimah dari tidur. Naum yakni tidur yang deep
deep sleep sampai ngorok, nah itu tidur misalnya. Maka Allah sifat salbiyah, sifat yang Allah nafikan, diantaranya sifat ngantuk dan sifat tidur. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Bagaimana Allah mengurus alam raya ini? Kalau dia ngantuk dan tidur, maka dia nafikan. Dan dia nafikan juga sifat az-zulm. Seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Inni haramtu dzulma ala nafsi wa haramtu dzulma bainakum, bainal ibad." Maka Allah menafikan di sini sifat kezaliman. Maka ini contoh sifat as-salbiyah, sifat yang buruk dan tidak pantas untuk Allah, itu makna sifat as-salbiyah. Maka kelompok